We found a new way of living, to set our hearts on the things above. We trade the way we were thinking, to put our hope in the risen one. Turning away from all the world and its promises, we're running to you. Sing! Living for the hope of heaven. We won't settle for where we've been before. We're living for the hope of heaven, following the truth, running after you. We're living for the hope of heaven. Go! We throw away every burden, we come alive in your mind and love. All for your plan, for your purpose. God, we will trust in your kingdom come. Turning away from all the world and its promises, we're running to you. Living for the hope of heaven. We won't settle for where we've been before. We're living for the hope of heaven, following the truth, running after you. We're living for the hope of heaven. We won't settle for where we've been before. We're living for the hope of heaven, following the truth, running after you. We're living for the hope of heaven. We're living for the hope of heaven. Turning away from all the world and its promises. Turning away from all the world and its promises. We're running to you. Here we go. Living for the We're living for the hope of heaven, following the truth, running after you. We're living for the hope of heaven. We won't settle for where we've been before. We're living for the hope of heaven, following the truth, running after you. We're living for the hope of heaven. Yeah, come on. Oh, we're living for the hope of heaven. Yes, shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Setiap kita siap memuji Tuhan, amin. Yes.
siap menyembah Tuhan, amin. Amin. Pagi hari ini sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang luar biasa. Kalau pagi hari ini Tuhan Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memakai setiap mulut lidah kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pagi hari Tuhan kami siap Tuhan untuk menyembah Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita mau katakan amin. Sama-sama kita mau menyembah Allah kita. Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama kepujian ini. Sama-sama kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Lebih baik angkat pujian ini. Sekalipun kami percaya Tuhan, Kamu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau ada di sisiku.
mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Bapa-Ku. Pagi hari ini sama-sama angkat penyembahanmu. Kau Allah kami, Kau Tuhan kami, yang layak disembah. Tuhan, setiap kami percaya, setiap kami menyembah, setiap kami percaya. Oh Bapa, haleluya. Oh haleluya. Lebih lagi sembah Dia. Oh Bapa, kami datang menyembah-Mu, kami datang sujud di atas-Mu. Lebih lagi sembah Dia. Kami naikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan setiap penyembahan kami. Haleluya. Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kalimat sama-sama kita mau katakan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu Tuhan hidupku, Untuk selamanya Tuhan. kami selalu menyembah-Mu ya Allah. Ku akan setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi, oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu Tuhan di sepanjang hidupku, selamanya kami kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi, oh, Kaulah Tuhan, Kau yang berjanji, pun Kau ingkari. Di sepanjang hidupku, selamanya kami kan setia Tuhan, melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kaulah Raja yang setia. Sepertimu, Yesus.
namamu Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan memuji dan muliakan lebih lagi Tuhan Yesus. Yang siap memuji dan muliakan Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. ada sukacita, amin. Amin. Yes. Sebab kami siap bangkit Tuhan. Kita semua umat pilihan Allah, menjawab panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekarang waktu
Biarlah menjadi hal yang kami renungkan. Yang percaya sama-sama kita mengatakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Aku hendak bermasmur bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Lebih lagi kita akan pujian dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyi puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Biar hati kami bersuka, biar hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab, dan diantaranya dia sebutkan dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali kalau Injil kerajaan sudah diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Amin. Karena itu
Dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi menginjil dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Siapa yang dimaksudkan dengan murid Tuhan Yesus? Murid Tuhan Yesus adalah mereka-mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena mereka hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka mereka akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau kita melihat penginjilan untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus dilakukan secara global. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita melihat penginjilan untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus dilakukan secara global, itu merupakan tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kita baru saja menyelesaikan puasa nasional selama 40 hari. Dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Puasa ini diumumkan oleh Jaringan Doa Nasional dengan persetujuan aras-aras nasional di Indonesia yang menjadikan puasa ini puasa nasional untuk menyambut Paskah. Pada tanggal 2 Maret 2020, berarti sehari setelah memulai puasa, Bapak Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Jadi selama 40 hari berpuasa, hal-hal ini yang terjadi. COVID-19 sebagai pandemi yang menyebar ke seluruh dunia. Hidup sudah tidak nyaman lagi karena tidak banyak pilihan. Di rumah saja. Kita dikejutkan oleh berita banyak orang-orang yang kita kenal terinfeksi COVID-19 dan tidak sedikit dari mereka yang meninggal. Ekonomi dunia mulai memasuki resesi. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Orang-orang dalam keadaan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Saya akan sharing apa yang melatar belakangi puasa nasional 40 hari ini. Pada tanggal 27 Mei 2017, ada pertemuan bersejarah di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini bermaksud untuk mengatasi perpecahan internal yang memisahkan orang-orang Kristen. Untuk itu, 25 para pemimpin dari organisasi-organisasi dunia hadir pada waktu itu. Mereka mewakili 4 organisasi. Yang pertama, Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Yang kedua, Persekutuan Pentakosta Dunia. Yang ketiga, Aliansi Injili Sedunia. Dan yang keempat, Pejabat Vatikan mewakili Paus. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa mereka akan menjalankan misi Tuhan bersama-sama. Haleluya! Tahun 2018, Indonesia merespon pertemuan tersebut di atas dengan cara para pemimpin Kristen dan Katolik berkumpul di Brastagi, Sumatera Utara, dan menghasilkan kesepakatan untuk melakukan misi Tuhan bersama-sama, yang artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus bersama-sama. Bagi saya, dengan kejadian ini, melakukan amanat agung bersama-sama bukan sebuah wacana, tetapi itu merupakan sebuah kenyataan dan sedang terjadi. Tuhan Yesus menyuruh gerejanya pergi menginjil dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Pada bulan Januari 2020,
para pemimpin gereja berkumpul lagi untuk membahas bentuk konkret dari melakukan amanat agung bersama-sama. Para pemimpin yang hadir dalam pertemuan itu tersentak ketika saya bersaksi bahwa saya diundang ke Brasil untuk acara The Sun Brasil karena ada kegerakan anak-anak muda yang fenomenal. Untuk acara The Sun Brasil ini, mereka menyediakan satu stadion di Sao Paulo dengan kapasitas sekitar 80.000 orang. Pada waktu tiket dijual, kurang dari 6 jam tiket terjual habis. Dan waiting list sangat banyak. Mereka kaget dan menyiapkan stadion kedua di Sao Paulo. Tiket stadion yang kedua habis terjual sekitar 3 hari. Dan masih banyak yang waiting list. Akhirnya mereka mencari stadion yang ketiga di Brasilia, ibu kota Brasil. Jumlah anak-anak muda yang hadir sekitar 180.000 orang dengan umur rata-rata 24 tahun. Acara The Sun Brasil diadakan pada tanggal 8 Februari 2020 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam selama 12 jam non-stop. Pujian, penyembahan, dan khotbah saling bergantian. Terjadi kebangunan rohani yang fenomenal di antara anak-anak muda. Saya ke sana untuk mengimpartasikan Pentakosta yang ketiga. Setelah kami semua mendengar kesaksian tentang Brasil ini, maka bentuk konkret apa yang akan kita lakukan untuk melakukan amanat agung ini diputuskan setelah saya pulang dari Brasil. Ketika di Brasil, saya bertemu dengan para pemimpin Kristen dan kita semua sepakat bahwa Indonesia dan Brasil akan dipakai Tuhan untuk memimpin gerakan anak-anak muda. Haleluya! Setelah pulang dari Brasil, saya mendapatkan 2 hal yang akan kita lakukan ke depan. Yang pertama, gerakan ini akan dimotori oleh anak-anak muda. Yang kedua, kita harus puasa selama 40 hari. Dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Dalam puasa 40 hari ini, saya mendapatkan nubuatan dari Chuck Pierce, di mana pada tanggal 26 Januari dia bernubuat bahwa dia melihat ada satu wabah yang besar yang datang menyerbu untuk menguji kita sampai Paskah. Apa yang saudara rasakan selama puasa 40 hari ini? Bagi saya, melalui pandemi COVID-19 ini, saya oleh Tuhan dibersihkan, dimurnikan, disucikan, yang pasti semua ini sangat menyakitkan. Saya percaya kita juga akan mengalami hal yang sama. Kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk suatu pekerjaan yang besar sebelum Tuhan datang kembali, yaitu dalam era Pentakosta ketiga, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saya akan mengajak saudara untuk melanjutkan puasa ini dari tanggal 10 April sampai 28 Mei 2020. Cindy Jacob bernubuat dalam acara Global Communion Service bahwa dari Paskah sampai peringatan hari Pentakosta, Tuhan akan mempersiapkan gerejanya untuk memasuki Pentakosta ketiga, di mana akan terjadi penuaian jiwa yang luar biasa. Mujizat-mujizat akan terjadi di seluruh dunia. Kesembuhan juga terjadi luar biasa. Pohon-pohon yang berbicara tentang bangsa-bangsa akan digoncang-goncang. Dan buah dari pohon itu, yaitu tuaian, akan jatuh. Dan dikatakan, jangan sampai buah itu membusuk. Chuck Pierce juga bernubuat bahwa dengan tuntunan Tuhan selama 49 hari dari Paskah sampai Pentakosta, kita harus mendeklarasikan kemenangan. Kita memasuki peperangan rohani melawan iblis. Chuck Pierce minta agar secara profetis kita menumpangkan tangan pada bagian belakang pintu masuk rumah kita dan menghardik kuasa kegelapan yang akan menyerang keluarga kita. Kita katakan, pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus melindungi kita. Akan terjadi pemulihan kasih karunia Tuhan.
dan akan terjadi gerakan pengampunan yang dahsyat melalui gerejanya. Saya percaya itu akan membuat gereja Tuhan menjadi satu, unity. Karena gereja Tuhan harus unity. Gereja Tuhan harus menjadi satu hati. Gereja tidak boleh saling menjelekkan. Gereja tidak boleh saling menghakimi. Gereja tidak boleh saling menuduh. Gereja tidak boleh saling menyerang. Karena sesuai dengan Yohanes 17, bahwa unity atau kesatuan hati adalah kunci utama untuk penuaian jiwa. Dan kita sekarang sedang menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari angkat tangan saudara, kita berdoa. Tuhan, Engkau ingatkan hari-hari ini kami di tengah-tengah era Pentakosta ketiga. Kami diminta oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ya Bapa, Engkau mengendaki kami bersatu, menjadi satu hati, unity. Karena unity adalah kunci utama untuk penuaian jiwa. Bapa, Hamba berdoa buat rekan-rekan kami semua. Gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Biar kami semua unity, satu hati untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Tuhan, anak-anak-Mu diberkati. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Salam sejahtera kasih dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kangen, salam sehati, dan salam semangat. Gak terasa 1,5 bulan kurang lebih kita beribadah di rumah-rumah. Dan saya percaya itu tidak akan mengurangi asa cinta kita sama Tuhan Yesus. Dan biarlah yang hari ini sedang duduk di depan dan menyaksikan ibadah ini, biarlah kita sama-sama adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan biarlah yang sakit dan menyaksikan acara ini, biarlah kuasa Tuhan menyembuhkan. Dan biarlah juga kita semua yang bersepakat dengan iman percaya Tuhan ada dan Tuhan memberkati kita. Yang setuju, sama-sama kita katakan amin. Senang ketemu kembali di ibadah online di wadah YouTube GBI Home Blessing. Dan keputusan pemerintah udah bulat bahwa kita harus ada di rumah. Suatu keputusan yang diambil untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona atau yang dikenal COVID-19. Ya. Dan mari kita dukung agar masa-masa ini cepat berlalu. Dalam suasana COVID-19 ini, mari kita tetap semangat, tetap optimis, tetap percaya bahwa suatu saat masa ini akan berlalu. Yang setuju, kembali kita katakan amin. Dan pagi ini, saya akan membagikan atau sharing firman Tuhan. Dan biarlah firman itulah yang akan membuat kita kekuatan dan ada pengharapan di dalam Yesus Tuhan agar hari esok lebih baik. Tadi sebelum kita buka firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 1-3, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kematian-Mu, kebangkitan-Mu membuat kami semakin percaya bahwa iman kami tidak akan sia-sia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kami dalam ibadah online ini. Biar Roh Kudus yang menerjemahkan dengan kata-kata yang sederhana ini, Tuhan ambil alih. Agar semua yang dapat kami terima dengan pendengaran kami, ada iman yang timbul untuk kami lakukan. Sehingga hari ini kami adalah orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala yang kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah selanjutnya Tuhan yang berperkara atas kami. Yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita buka di Kolose 3, 1-3. Mari kita baca ayat pertama. Begini firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Yang kedua,
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya percaya Kolose mencatat bahwa ada orang yang hidupnya menerima kuasa kebangkitan dari kematian Yesus Kristus Tuhan. Dan ada juga yang melihat dan tidak percaya, maka dia tidak menerima kuasa kebangkitan. Tapi beruntunglah hari ini bagi kita yang saat ini sedang beribadah, saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima kuasa kebangkitan bersama dengan Kristus. Amin. Nah, mari kita lihat ayat 1. Ayat 1 berkata begini, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus. Ada kata sambung, kalau, jikalau. Ada orang yang tidak menerima kuasa kebangkitan dalam Kristus. Dia tidak percaya. Mungkin dia berkata, itu bukan Yesus yang mati. Itu murid Yesus. Ada yang gantinya. Yesus nggak bangkit. Mayatnya dicuri. Berbagai alasan yang dibuat untuk argumen agar kita tidak percaya. Agar dia tidak mengalami kuasa kebangkitan. Tapi sebaliknya, yang kita ini, yang percaya, yang telah menerima kuasa kebangkitan dan dengan Kristus, diminta untuk mencarilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Untuk mencari perkara yang di atas, perlu menerima kuasa kematian, kuasa kebangkitan. Kalau kita belum menerima kuasa kematian dan kebangkitan, saya percaya firman ini berkata, carilah perkara yang di atas. Kita bingung mau cari apa? Ya. Tapi kalau kita telah menerima yang namanya kematian Yesus, kebangkitan Yesus, artinya ada sesuatu pengharapan yang namanya kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan pada kita orang percaya. Saya mencatat di sini, banyak orang bingung apa yang dia cari dalam hidup ini. Kebanyakan kalau kita lihat, orang ingin mencari yang namanya kuasa, kekayaan. Kedua hal inilah yang paling dominan untuk apa? Meningkatkan popularitasnya, agar dikenal, agar diomati, agar dihargai. Kenapa? Mereka berpikir dengan memiliki kedua hal itu, mereka akan mencapai suatu kepuasan dan semua masalah mereka dapat diselesaikan dengan uang, dengan kuasa. Nah, karena itulah banyak orang yang salah pengertian, maka banyak orang telah membuat kuasa kekayaan ini menjadi fokus utama dalam hidup mereka. Mereka akan mencoba segala dengan kapasitas yang mereka miliki, benar atau salah, untuk mencapainya. Pada akhirnya, barulah mereka sadar bahwa hal itu seperti mengejar angin. Kepuasan tidak didapat, malah mereka hidup dalam kekelaman. 3 hari yang lalu saya ketemu dengan saudara saya bercerita dengan masalah pandemi corona ini sampai masalah krisis yang dihadapi. Nah, waktu itu dia mengungkapkan cerita bahwa satu keluarga yang mempunyai kekayaan, kuasa cukup banyak, karena mendengar ada virus corona yang masuk ke Indonesia dan mulai rasa takut itu timbul, sehingga mereka satu keluarga mereka berangkat meninggalkan Indonesia lalu mencari negara yang aman. Dengan uang yang dia bawa, dengan kuasa yang dia dapati, dia berangkat. Waktu dia berangkat, rupanya penyebaran semakin meluas, dan pada waktu itu orang tuanya yang cukup tua meninggal, bukan kena virus corona, saya rasa masa tuanya. Nah, mereka nggak bisa pulang, mereka nggak bisa menghadirkannya karena pemerintah tidak mengizinkan untuk orang-orang yang di luar kembali ke Indonesia. Akhirnya mereka menangis, sedih. Orang tuanya nggak perlu makan waktu lama. Biasanya orang Chinese tunggu 3 hari, dan hari itu cuma hitungan jam setelah meninggal,
mulai dimandiin, mulai dipersiapkan, langsung peti, lalu nggak boleh banyak orang yang antarnya, langsung dimakamkan. Itu satu gambaran. Nggak selamanya yang namanya kekayaan, kuasa bisa membuat kita hidup nyaman, bisa membuat kita leluasa untuk membuat apa-apa. Semua yang kita miliki hari ini sangat terbatas. Makanya Tuhan memberikan sesuatu firman bagi kita. Dia udah mati, dia udah bangkit untuk saudara dan saya. Maka dia mau ada satu perintah untuk kita lakukan. Apa itu? Carilah perkara di atas. Saya melihat di sini, iman bukanlah sesuatu yang kita pikirkan. Jangan salah. Banyak orang salah dengan iman karena dia pikir, maka dia berkata-kata, lalu jadi. Enggak. Iman adalah di mana suatu perkataan Tuhan, suatu perintah Tuhan yang didengar, dilakukan, dikerjakan. Nah, hari ini kalau kita melihat dari ayat ini, carilah perkara di atas, ada satu perintah Tuhan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan agar iman kita bertumbuh. Mari kita belajar. Saya dapat di sini bahwa perkara-perkara yang di atas tidak gampang untuk kita mengerti kalau kita tidak sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Satu hal yang saya catat di sini, bahwa Tuhan ingin kita fokus. Kita memfokuskan hidup kita bagi Dia. Maka kita sebenarnya berpikir tentang dimensi kehidupan yang lebih tinggi. Dari cara pandang dunia yang serba egois menjadi berfokus pada keadilan. Banyak orang salah fokus. Yuk sama-sama kita mengerti di sini. Kenapa? Banyak orang berfokus dengan masalahnya. Tetapi mereka nggak berfokus pada masalah pembelajarannya. Makanya saya mencatat di sini. Ada perbedaan dari manusia rohani dengan manusia duniawi. Manusia rohani adalah manusia yang melihat di balik segala masalah ini ada sesuatu yang baru. Saya berikan contoh. Waktu Tuhan mau disalibkan, waktu Tuhan katakan saatku telah tiba, dia menggunakan 100% manusia. Pada waktu dia menggunakan 100% manusia, dia mengalami yang namanya kesakitan, rasa sedih, rasa pedih, rasa berat, rasa pilu, semua dia rasakan semuanya, berkecamuk. Maka pada waktu dia berdoa, dia minta kepada Bapa, kalau cawan ini bisa lewat, dia ingin ada satu perubahan, jangan pakai cara ini. Tapi dia mengerti, inilah, pikirkan perkara yang di atas. Untuk bisa memikirkan perkara yang di atas, Yesus mematikan egonya. Yesus mengosongkan dirinya. Maka akhir dari doa itu katakan, kalau ini kehendak-Mu Bapa, lanjutkan. Nah, hal inilah yang perlu kita belajar dari teladan karakter Kristus. Bahwa dia tidak egois. 100% manusia, dia nggak pakai dengan egoisnya. Dia tidak mau lari dari tujuan kehendak Bapa di surga. Dan kita yang hari ini bersyukur karena Yesus melakukannya dengan kesetiaan, dengan ketaatannya. Maka saya mencatat di sini, manusia rohani adalah manusia yang melihat di balik segala sesuatu ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Melalui COVID Corona ini, kita belajar bahwa Tuhan sedang memilih orang-orang yang setia, yang kuat, yang mempunyai hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Sedangkan manusia duniawi, waktu mereka melihat segala sesuatu, mereka mencernanya dengan akal pikiran mereka. Mereka saling menyamakan, mereka saling berkata sesuatu yang negatif sehingga menimbulkan satu ketakutan. Ya. Krisis, corona, ya kematian. Nah itulah, kan identik dari orang takut dengan corona. Apa? Karena corona identik dengan yang namanya kematian. Ya. Maka kita jangan salah dalam berfokus. Jangan fokus masalah yang kita hadapi hari ini. Tetapi fokuslah dengan masalah ini ada sesuatu pembelajaran yang sedang Tuhan bawa kita kepada dimensi yang baru. Kita sama-sama untuk belajar. Maka mari kita pikirkan untuk kita untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Yang kedua,
Yang kedua dikatakan di sini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memikirkan perkara di atas itu sebuah ungkapan untuk mengatakan bahwa apa yang kau pikirkan, itulah yang kau kerjakan. Saya yakin, kalau hari ini saudara duduk, apa yang saudara pikirkan, selesai dari ibadah ini, pasti saudara lakukan. Makanya kenapa Tuhan suruh pikirkan perkara di atas? Agar kita tahu, mengerti apa sih maksud tujuan kita ada, kita alami hari ini. Kalau kita paham tujuan hidup kita pada Tuhan, pasti kita kerjakan untuk Tuhan. Yesus paham kenapa Yesus harus mati, kenapa Yesus harus disalibkan, kenapa Yesus harus mengalami penderitaan, pikul salib. Karena dia mengerti tujuan hidupnya ke bumi ini untuk melakukan pekerjaan Bapa di surga. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang ditebus dan akan menerima kekekalan itu, maka kita harus belajar melihat waktu sudah sangat singkat. Maka kita harus memikirkan perkara yang di atas dan membiarkan sikap hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan. Tujuan dan sasaran kita hendaklah mencari hal-hal rohani, melawan dosa, mengenal Kristus lebih dalam lagi dengan apa? Hari-hari ini banyak sesuatu yang berubah, kebiasaan yang berubah. Tadinya yang nggak suka tinggal di rumah, dipaksa untuk tinggal di rumah. Tadinya yang nggak suka memasak, dipaksa untuk belajar memasak. Tadinya nggak suka berdoa, diajar untuk berdoa. Ya, diajar untuk baca firman Tuhan, diajar untuk menyembah, memuji Tuhan. Untuk apa? Agar kita menjadi selaras dengan Tuhan, berdasarkan hati kita untuk kita jatuh cinta untuk lebih dalam lagi. Memikirkan perkara di atas berarti mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Makanya Filipi 4 ayat 8, Paulus mencatat di sini, sehingga semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang terkandung di dalam pikiran kita. Yang baik yang kita isi. Ya. Dan terakhir, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya percaya waktu kita mati, hidup kita itu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Maka karakter kita akan serupa dengan karakternya Kristus. Dengan 3 poin ini, Kolose ini, maka kita akan dapat bahwa jemaat dipaksa untuk memahami pentingnya karakter dalam karakter Kristus. Jemaat diberikan kemampuan untuk membangun karakternya semakin seperti Kristus. Jemaat menunjukkan dampak yang nyata dari perubahan karakternya. 3 hal ini biarlah kita sama seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita semuanya, dan biarlah kita tetap percaya melalui proses waktu dan saat ini membuat kita paham bahwa Tuhan sedang menimbulkan karakter baru yang sama seperti Kristus. Tuhan memberkati saudara, dan kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang dimuliakan dan dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadilah kami orang-orang yang dimana Tuhan bentuk untuk mempunyai karakter, suatu yang harus kami praktekkan dalam kehidupan iman kekristenan kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang telah Tuhan ajarkan melalui hidup-Mu Tuhan, membuat kami memahami dan mengerti bahwa panggilan kami untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus tuntun kami, berikan pengertian kami. Ibadah kami boleh selesai, tapi pengajaran Roh Kudus tetap akan terus berlaku sampai kami memahami arti daripada firman ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menutup semua kebenaran firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan akhiri ibadah kita, sama-sama kita bagi dalam hadirat Tuhan. Sesuatu yang besar pasti terjadi.
namamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Untuk berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah dan bawalah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima, percaya, dengan iman kita katakan, amin. I don't need another reason. I just think about my Jesus. I don't need to hype myself up. I just think about your love, your love, your love. Just think about your love, your love, your love. Just think about your love. And I don't need another reason why. I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. I'll shout out your praises. You are the greatest. I'll shout out your praises. You are the greatest. I'm not waiting for a feeling. Oh, I just praise 'cause I believe it. This is more than just emotion.